Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Nabila dengan NPM 2007051041. Di sini saya akan menjelaskan ratio materi basis data dari awal hingga akhir pertemuan. Yang pertama ada apa itu database, pengertian dari database. Database adalah data atau kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Database juga menyediakan data dan mensupport data. Yang pertama ada finance dan banking, kemudian ada retailing, kemudian ada telecommunication, dan juga ada airline. Konseptual dan physical model dari basis data adalah explain dan distinguish. Kemudian apa itu entity? Pengertian entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data, dan tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Contohnya entitas karyawan, maka memiliki atribut nama underscore karyawan, alamat, dan juga ID. Setiap entitas memerlukan atribut kunci utama atau primary key, atau kunci asing yaitu foreign key. Kunci utama adalah sebuah atribut yang unik, alias isinya tidak boleh sama dalam satu atribut. Misalkan entitas siswa memiliki atribut MIS atau NPM. Sedangkan foreign key adalah sebuah primary key entitas lain yang diambil ke dalam entitas baru. Seperti gambar berikut ini, contohnya ada 3 table. Yang pertama ada artis, yang kedua ada recording, dan yang ketiga ada genre. Masing-masing table memiliki foreign key dan juga primary key. Masing-masing table memiliki primary key. Di table artis, primary key-nya bernama artis ID, sedangkan di table genre, primary key-nya bernama genre ID. Dan di table recordings, primary key-nya bernama album ID. Di table recordings juga terdapat primary key dari table artis dan juga genre yang menjadi foreign key di table recordings, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan entity? Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram atau biasa disingkat dengan IRD, juga dikenal sebagai model hubungan entitas. Adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara orang, objek, tempat, konsep, atau peristiwa dalam sistem teknologi informasi. IRD menggunakan teknik pemodelan data yang dapat membantu menentukan proses bisnis dan berfungsi sebagai dasar untuk database relasional. IRD adalah jenis diagram alir yang menggambarkan bagaimana entitas seperti orang, objek, atau konsep berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Diagram IR juga paling sering digunakan untuk merancang atau mendebug database relasional di bidang rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, bisnis, pendidikan, dan penelitian. Penulisan entitas yang baik. Yang pertama, entitas yang baik melambangkan sesuatu yang ada di dunia nyata, misalnya pekerjaan, hewan, jabatan, tiket, dan lain-lain. Yang kedua, nama satu entitas dengan entitas lainnya di dalam satu pangkal data tidak boleh sama. Yang ketiga, penamaan suatu entitas sebaiknya deskriptif agar mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan alfabet A sampai Z, angka 0 sampai 9, atau karakter. Kemudian entitas dibagi menjadi 2. Entitas kuat adalah entitas yang keberadaan tidak bergantung pada himpunan entitas lainnya. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada himpunan entitas lain. Misalnya, entitas pembelian bergantung pada entitas produk dan entitas pembeli. Apa saja atribut yang terdapat di dalam IRD? Yang pertama ada volatile atribut, adalah pergerakan yang selalu berubah. Kemudian volatile atribut adalah jarang sekali berubah. Kemudian mandatory atribut merupakan atribut yang wajib diisi. Kemudian ada optional atribut, merupakan atribut yang tidak khusus diisi atau boleh nol.
Kemudian ada tangible, tidak kasat mata atau bisa dipegang atau nampak. Contohnya orang. Kemudian ada intangible, kasat mata. Contohnya software, skill, dan lain-lain. Relasi skill dan data modeler dibagi menjadi dua, yaitu kardinalitas, hubungan antara entitas, dan juga opsionalitas. Kardinalitas, di dalam hubungan kardinalitas terdapat 3 jenis, yaitu many to many, many to one, dan one to one. Kemudian opsionalitas, relasi yang menunjukkan jumlah entitas yang dapat berelasi. Terdapat garis putus-putus menunjukkan harus atau tidak, bisa atau tidak satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Fisikal dan konseptual. Physical model IRD mewakili fisik biru desain aktual dari database relasional. Model data fisik menguraikan model data logis dengan menetapkan setiap kolom dengan tipe panjang, nullable, dan lain-lain. Konseptual model memodelkan objek bisnis yang harus ada dalam suatu sistem dan hubungan di antara mereka. Model konseptual dikembangkan untuk menyajikan gambaran keseluruhan sistem dengan mengenai objek bisnis yang terlibat. Supertypes dan subtypes. Supertypes adalah sebuah entitas yang bertipe umum yang memiliki satu atau lebih subtypes. Relasi bertingkat supertypes berarti semua subtypes ikut serta dalam relasi tersebut. Subtypes adalah pengelompokan sebagian entitas instansis dari suatu entitas type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Relasi pada tingkat subtypes berarti hanya subtype tersebut yang terkait dengan relasi yang dimaksud. Jadi intinya supertype itu mencakup subtype, sedangkan subtypes tidak mencakup supertype. Seperti itu. Kemudian di sini ada entity relationship diagram. Di sini ada entitas pembeli dan juga entitas menu dan kasir. Entitas menu dihubungkan dengan memesan. Entitas pembeli dan menu dihubungkan dengan memesan, dan pembeli dihubungkan dengan membayar. Di entitas pembeli terdapat atribut nama, nomor antri, dan juga jumlah pesanan. Sedangkan di entitas menu terdapat kode, harga, dan juga varian. Di entitas kasir terdapat atribut tanggal transaksi, kode menu, dan nama pembeli. Proses pertama yaitu memesan yang menghubungkan antara pembeli dengan menu. Bagian ini berfungsi apabila pembeli ingin memesan menu. Proses kedua yaitu membayar yang menghubungkan antara pembeli dengan kasir. Kemudian contoh penerapan relasi kardinalitas. Yang pertama ada one to one, masyarakat dan BPJS. Entitas masyarakat dan BPJS ini memiliki relasi one to one, yang dimana masyarakat hanya bisa memiliki satu kartu BPJS dan satu kartu BPJS masing-masing hanya dapat dimiliki oleh satu orang. Di dalam entitas masyarakat terdapat primary key, nomor telepon, nama, dan tanggal lahir. Dalam entitas BPJS terdapat primary key, nomor kartu, nama, tanggal lahir, alamat. Kemudian ada relasi many to one. Many to one ini terdapat relasi dari kartu keluarga dan penduduk, yang dimana kartu keluarga dapat dimiliki lebih dari satu penduduk, sedangkan penduduk hanya dapat memiliki satu kartu keluarga. Kemudian ada relasi many to many. Di sini ada entitas menu dan pelanggan. Menu dapat dipesan oleh banyak pelanggan dan pelanggan dapat memesan banyak menu. Seperti itu. Contoh penerapan relasi opsionalitas. Mahasiswa dan juga mata kuliah. Mahasiswa hanya dapat memiliki satu mata kuliah, sedangkan mata kuliah dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Contoh penerapan supertype dan subtype. Di sini ID pet shop menjadi primary key dari supertype dan subtype. Ada kucing dan juga cacing.
di mana id kucing menjadi primary key dan cacing menjadi primary key. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan definisi awal suatu basis data dan tabel pada konsep RDBMS. Secara sederhana, penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari create, alter, dan drop. Berikut merupakan pembahasan untuk perintah SQL tersebut. Yang pertama ada sintaks create. Ada create, yaitu digunakan untuk membuat suatu basis data dan tabel mendukung di dalam pembangunan basis data tersebut. Sintak untuk membuat database baru adalah create database name. Sintak untuk membuat tabel baru, create table underscore name. Kolom 1, data type. Contoh membuat database baru, create database test db. Kemudian ada alter. Perintah SQL ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat di dalam basis data. Hal ini dapat saja terjadi jika ingin melakukan penambahan atau penghapusan suatu field atau atribut key, primary atau foreign key tanpa mendefinisikan struktur baru pada tabel. Sintak menambah kolom baru, alter table underscore name, add column underscore name, data type. Sintak menghapus kolom adalah table underscore name, drop column underscore name, dan lain-lain. Kemudian ada drop. Perintah SQL ini digunakan untuk menghapus tabel yang terdapat di dalam basis data. Berikut ini merupakan aturan umum penulisan yang digunakan pada drop table. Sintak menghapus database, drop database name. Sintak menghapus table, drop table underscore name, dan lain-lain. Kemudian ada data manipulation language atau disingkat dengan DML. Merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data. Secara sederhana, penulisan perintah SQL pada kelompok ini terdiri dari insert, select, update, dan juga delete. Yang pertama, insert digunakan untuk melakukan entry atau penambahan suatu record pada tabel dalam basis data. Sintak yang pertama ada insert into table underscore name, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kemudian values, value 1, value 2, dan juga value 3. Sintak yang kedua ada insert into table underscore name, values, value 1, value 2, value 3. Kemudian ada select. Perintah ini digunakan untuk memilih record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Sintak untuk menampilkan salah satu kolom yang ada di tabel, select kolom 1, kolom 2 from table underscore name. Sintak untuk menampilkan semua kolom dari table, select bintang from table underscore name. Kemudian ada update. Perintah SQL ini untuk mengubah data dalam suatu table pada field tertentu dengan record baru berdasarkan suatu field sebagai kriteria pengubahan recordnya. Sintak perintah update table underscore name, set kolom 1 sama dengan value 1, kolom 2 sama dengan value 2, where condition. Kemudian ada delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dalam suatu table berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapusan recordnya. Sintak perintah untuk menghapus salah satu record, delete from table underscore name where condition. Sintak untuk menghapus seluruh record pada table, delete from table underscore name. Oke. Dari sini kita langsung ke database-nya. Di sini sudah terdapat table, 8 table. Yang pertama ada table dosen, kemudian ada table fakultas, kemudian ada table hobi, ada table jurusan, kelas, mahasiswa, matkul, dan UKM. Jadi di sini saya akan melakukan insert, perintah insert pada table dosen. Di table dosen ini terdapat kolom ID dosen, nama dosen, dan ID matkul.
Di sini nama dosennya terdapat Yohana Triutami, Didi Kurniawan, Aristoteles, Riko Andrian. Nah, maka saya akan insert dosen yang akan saya masuk. Query-nya seperti ini. Insert dosen, ID dosen, nama dosen, ID matkul. Values, kita menggunakan yang kita bahas tadi. Values, misalkan di sini ID-nya 10000. Kemudian namanya Andros Indrawati 12. Maka kita masukkan kita lihat apakah masuk. Nah, di sini sudah ditambah Aniros Irawati dengan ID dosen 1050 dan ID matkul 12. Kemudian kita akan melakukan select, perintah select di tabel mahasiswa. Select nama, ID jurusan, from mahasiswa, artinya kita hanya ingin melihat nama dan ID jurusan yang ada di tabel mahasiswa. Maka kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba update. Update mahasiswa, set nama sama dengan Putri alamat
di kelas sama dengan 1. Mari kita lihat. Nah, jadi setiap yang memiliki ID kelas nomor 1, maka nama dan alamatnya akan berubah menjadi Putri dan Balam, seperti itu. Kemudian di sini ada Herni, Andre, Putri. Kemudian kita akan coba hapus salah satu mahasiswa yang ada di sini, data mahasiswa yang ada di sini. Delete from mahasiswa where nama sama dengan Putri. Kita coba. Kalau kita cek di sini. Nah, tadi kan di sini ada 4 data, kemudian di sini hanya tersisa 2 data, yaitu Herni dan Apriliani, karena Putri sudah dihapus. Kemudian di sini ada table view. Di dalam view ini terdapat NPM, nama di matkul, nama jurusan, dan juga nama fakultas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.